وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله تعالى به الأمة وجاهد في سبيل ربه حق الجهاد حتى أتاه من ربه اليقين، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ikhwati fillahi a'azzani Allahu wa iyyakum, jamaah yang dirahmati Allah tabaraka wa ta'ala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah tabaraka wa ta'ala atas segala nikmat yang Allah azza wa jalla limpahkan kepada kita semua, hingga detik ini Allah tabaraka wa ta'ala kembali mempertemukan kita dalam majlis ilmu, yang dimana kita selalu berharap dan meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dengan bertambahnya ilmu kita maka bertambah juga amal kita. Dengan bertambahnya ilmu kita maka juga bertambah keimanan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bertambah juga cinta kita kepada Allah. Bertambah juga ketakutan kita kepada Allah azza wa jal. Bertambah juga harapan kita kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan dan terlimpahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat dan keluarga beliau ila yaumiddin. Jamaah sekalian dirahmati Allah azza wa jal. Ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardahu min al-aqwali wal af'ali adh-dhahira wal batinah. Setiap hal yang mencakup apa-apa yang Allah cintai dan ridhai dari perbuatan dan ucapan, baik yang zahir maupun yang batin. Ini adalah definisi dari ibadah yang didefinisikan oleh para ulama rahmatullahi alaihim ajma'in. Dan ini adalah mencakup apapun yang kita lakukan dalam keseharian kita. Karena sesungguhnya pada hakikatnya ibadah itu tidaklah terbatasi hanya pada salat dan hanya pada puasa yang kita lakukan. Tetapi apapun itu yang mendatangkan kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala dan keridhaannya, baik itu dari gerakan tubuh zahir kita ataupun itu berasal dari ucapan lisan kita, maka itu masuk dalam ibadah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak inginkan ibadah itu diberikan kepada selainnya. Dan inilah tauhid. Jadi sesungguhnya pembahasan tentang niat, pembahasan tentang ikhlas dalam beramal, ini adalah intisari dari tauhid uluhiyah. Ini adalah intisari dari tauhid kita. Bagaimana kita mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala dengan apapun yang kita lakukan. Karena sesungguhnya sekedar mengamalkan amalan yang saleh secara zahir itu bukan penjamin amal kita akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan kita termasuk ahli surga. Para ulama secara tegas dalam bab ini menegaskan bahwasanya amalan seseorang itu tidaklah akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala kecuali dengan dua hal. Al-ikhlas, dengan keikhlasan. Ikhlas ini bukan artinya kita merelakan, tidak ikhwah. Ikhlas ini adalah bagaimana kita
meniatkan setiap apapun yang kita ucapkan, setiap apapun yang kita lakukan dari amalan-amalan kebaikan, kita lakukan itu hanya untuk mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan ini butuh selalu diingatkan, dan ini butuh untuk selalu ditazkir. Begitu juga yang kedua adalah ittiba'ur Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam amalan yang beliau bimbing kita dalam amalan tersebut. Sehingga di sini pada konteksnya kita ulangi, tidak semua amalan yang dilakukan secara zahirnya saleh itu sudah otomatis diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tunggu dulu. Lihat, apakah amalan itu kamu lakukan untuk Allah? Apakah ketika engkau melakukan amalan saleh tersebut, niatmu hanya untuk mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala atau tidak? Sesaleh apapun amalan itu, setinggi apapun amalan itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Imam Muslim rahmatullahi alaihi di dalam sahihnya ketika menceritakan kepada kita akan ada orang-orang yang pertama kali dihakimi dan dipersidangkan di persidangannya Allah Subhanahu wa taala, mereka bukan orang yang suka membunuh. Mereka bukan orang yang melakukan kriminalitas. Mereka bukan orang yang kemudian suka menipu, suka membuat kerugian pada orang lain, tidak. Mereka adalah orang-orang yang amalnya secara zahir adalah orang-orang yang saleh. Mereka adalah orang-orang yang amalnya secara zahir adalah amalan-amalan puncak. Amalan-amalan puncak. Yang pertama amalan jihad. Yang kedua adalah amalan menuntut ilmu. Dan yang ketiga adalah berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan amalan yang sembarangan, ikhwah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Inna awwalan nasi yuqda alaihi yaumal qiyamah." Sesungguhnya orang yang pertama kali disidang, orang yang pertama kali kemudian diseret oleh Allah Subhanahu wa taala, dilemparkan ke dalam api neraka. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Rajulun ustushhid," yaitu seorang lelaki yang mati syahid. Fa'utiya bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha. Lalu kemudian laki-laki itu didatangkan, dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah ingatkan dia kembali akan nikmat yang Allah berikan kepada dia ketika dia di dunia. Jadi Allah sebutkan lagi, Allah ingatkan, bukankah ketika di dunia aku telah memberikanmu ini, semua fasilitas, semua kenikmatan yang dia dapatkan di dunia diingatkan, diungkit kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita itu tidak boleh mengungkit, karena mengungkit itu haknya Allah Subhanahu wa taala semata. Kita tidak boleh mengungkit. Allah akan ungkit semua kebaikan yang Allah berikan. Bukankah aku telah memberikan kamu ini disebutkan. Fa'arafaha, dan dia mengenali dengan betul, mengenali dengan baik semua kenikmatan itu. Lalu Allah bertanya, "Famadza 'amilta fiha?" Apa yang kau lakukan dengan nikmat-nikmat itu? Qala qataltu fika hatta istushhidtu. Ya Allah, dengan nikmat-nikmatmu itu aku gunakan untuk berperang di jalanmu sehingga aku mati syahid. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Kadzabta, engkau dusta. Kadzabta, engkau dusta. Dinafikan oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia bawa nama Allah. Aku melakukan amal saleh tersebut ya Allah untuk mencari keridhaanmu. Kata Allah apa? Engkau dusta. Walakinnaka qatalta liyuqala jari'un faqad qila. Karena engkau ketika melakukan amal saleh tersebut hanya untuk dipuji oleh manusia bahwasanya engkau adalah seorang pemberani. Faqad qila, dan itu sudah engkau dapatkan. Sanjungan itu sudah engkau dapatkan ketika engkau di dunia. Thumma umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar. Lalu kemudian Allah memerintahkan malaikat untuk menyeret orang tersebut di atas wajahnya dan dilemparkan ke dalam api neraka. Kemudian yang kedua, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, rajulun ta'allamal ilma wa 'allamahu wa qara'al Qur'an. Yaitu seseorang, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dia mempelajari ilmu, belajar. Talabul ilm, mendengarkan kajian, mengikuti kajian, mendengarkan qala Allah, qala Rasul, kesehariannya. Wa 'allamahu, tidak sampai di situ saja, bahkan dia mengajarkan kepada orang lain. Bukan hanya sebagai orang yang menerima ilmu, tapi dia juga menyalurkan ilmu itu kepada orang lain. Wa qara'al Qur'an, dan sifat yang ketiga dia mempelajari Al-Qur'an.
Fa'utiya bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arrafaha. Didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu diingatkan kembali kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada dia ketika di dunia, dan dia ikrarkan itu, dia iakan. Allah tanya, untuk apa kamu gunakan semua kenikmatan yang telah aku berikan kepadamu ketika di dunia? Lalu kemudian dia mengatakan, ta'allamtul ilma wa 'allamtuhu wa qara'tu fikal Qur'an. Ya Allah, sesungguhnya ketika aku di dunia, hidupku semua aku habiskan untuk mempelajari ilmu syar'i. Hidupku aku habiskan untuk mengajarkan ilmu syar'i. Dan aku habiskan seluruh hidupku untuk mempelajari Al-Quran fika, untuk mencari ridomu. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kadzabta, engkau dusta. Walakinnaka ta'allamtal ilma liyuqala alimun. Akan tetapi engkau menuntut ilmu, engkau mengajarkan ilmu hanya untuk agar mendapatkan sanjungan seorang alim, seorang yang berilmu, seorang ustadz, agar dipanggil sama orang ustadz, agar dipanggil sama orang syekh, agar dipanggil oleh manusia da'i, orang yang tersohor, orang yang memiliki pandangan yang luas, untuk mendapatkan sanjungan. Wa qara'tal Qur'ana liyuqala qari, dan engkau membaca Al-Quran hanya untuk mendapatkan sanjungan qari. Faqad qila, dan itu telah engkau dapatkan semua. Itu semua sudah disebutkan oleh manusia. Thumma umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar. Lalu kemudian Allah panggil malaikat untuk menyeret dan melempar dia ke dalam neraka. Dan yang ketiga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa rajulun wassa'allahu alaihi, seorang yang Allah Subhanahu wa taala perluas rizkinya, wa a'tahu min asnafil mali kullihi, dan Allah berikan kepada dia dari berbagai macam harta. Harta semua Allah berikan kepada dia. Rizkinya dari berbagai pintu, mudah sekali pintu rizkinya. Orang kaya. Kemudian didatangkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, Allah ingatkan kembali apa yang telah Allah berikan kepada dia di dunia, dan dia ikrarkan dan Allah pertanyakan. Ini hadis dalil bahwasanya setiap kenikmatan yang kita dapati itu jamaah, itu pasti akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun itu akan dipertanggungjawabkan. Kita punya mata, nikmat, akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk apa kamu pakai? Kita punya keluarga, kenikmatan, akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk apa kamu pakai itu? Kita punya kehidupan, kita punya waktu, kita punya kesempatan, akan ditanyakan. Tidak ada satupun kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kecuali Allah akan mintakan pertanggungjawaban itu kepada kita di persidangannya. Apa yang telah engkau gunakan dengan harta itu? Qala, perhatikan perkataannya. Ma taraktu min sabilin tuhibbu ayyunfaqa fiha illa anfaqtu fiha laka. Kalau ngomong, kalau berhujah, itu pintar sekali lisannya. Lihat bagaimana dia katakan. Wahai Rabbku, ya, tidak ada satupun jalan, tidak ada satupun kesempatan, tidak ada satupun celah yang dimana aku tahu engkau suka kalau aku berinfak di situ, kecuali aku akan berinfak di situ untukmu. Apapun celahnya, apapun kesempatannya, apapun jalannya, kalau di situ ada kesempatan untuk berinfak dan aku tahu bahwasanya engkau suka, kalau seandainya aku berinfak di jalan itu, tidaklah terjadi hal tersebut kecuali aku akan berinfak di jalan tersebut untukmu. Laka. Qala kadzabta, kata Allah Subhanahu wa taala, engkau dusta. Walakinnaka fa'alta liyuqala huwa jawad. Kau dusta. Sesungguhnya engkau melakukan itu hanya untuk mendapatkan pujian manusia, sanjungan manusia. Huwa jawad, dia adalah seorang yang dermawan, orang kaya, dermawan. Ada orang datang selalu diberikan, murah hatinya, ya, baik hatinya, ingin disanjung oleh manusia. Faqad qila, dan itu semua telah dikatakan, itu semua sudah dia dapatkan sanjungan-sanjungan itu. Thumma umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar. Allah panggil malaikat, diseret oleh malaikat di atas mukanya, kemudian dilemparkan ke dalam api neraka. Wal'iyadzu billah.
Jadi di situ bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan amalan-amalan yang tinggi dan puncak-puncaknya amal ibadah, tetapi ketika niatnya salah, maka dia adalah amal yang mengantarkan seseorang dilemparkan ke dalam api neraka. Saya ulangi, amal yang mengantarkan kita ke surga yang tertinggi adalah amalan yang sama yang bisa melemparkan kita dan menjerumuskan kita ke dalam neraka jahanam. Sekali lagi, amalan yang dapat mengantarkan kita ke surga yang tertinggi itu adalah amalan yang sama yang bisa menjerumuskan kita ke neraka jahanam ketika niatnya salah. Sehingga masalah niat ini, ikhwati fillah azani Allah wa iyyakum, harus terus diingatkan. Jadi seorang muslim itu bukan hanya dia mempelajari bagaimana tata cara ibadah dia yang benar secara zahir, tetapi dia juga harus selalu menjaga, meluruskan, memperbaiki, merevisi niat untuk apa dia lakukan ibadah itu. Jadi dari dua sisi, bukan hanya dari zahir, tapi juga dari batin. Kemudian mengetahui tidak cukup. Berapa banyak orang yang mengetahui? Seperti tadi diceritakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang kerjanya membaca Quran, mempelajari ilmu, bahkan mengajarkannya, tapi terjerumus dalam bab riya. Dia terjerumus dalam bab syirk al-asghar, kesyirikan kecil. Lalu kemudian itu menjadikan dia terlempar ke dalam api neraka. Padahal dia tahu, sehingga tahu saja tidak cukup. Tahu saja tidak cukup. Mengerti saja tidak cukup, paham saja tidak cukup, tetapi juga harus selalu diingatkan, harus selalu diperingati. Masalah niat ini adalah masalah tauhid, masalah keikhlasan ini adalah masalah tauhid. Kalau seseorang kemudian lalai dalam masalah niat, hati-hati, dia bisa terjerumus ke dalam neraka. Wal'iyadzubillah. Khotifillah azadallahu wa iyyakum. Kalau seseorang hanya memperhatikan dengan amalan zahirnya, lalu apa bedanya dia dengan orang munafikin? Apa bedanya dengan orang munafikin? Kalau sholat, orang munafik juga sholat. Kalau hanya sekadar beribadah, orang munafik juga beribadah. Dalam surat An-Nisa ayat 142, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum." Sesungguhnya orang-orang munafikin mereka hendak menipu Allah, tapi kemudian Allah lah yang menipu mereka. Allah sifati orang-orang munafikin. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa idza qamu ila sholati qamu kusala." Orang-orang munafikin itu, Pak, kata Allah Subhanahu wa taala, apabila mereka berdiri mau menegakkan salat, mau mengerjakan salat, mereka kerjakan salat itu kusala, sambil bermalas-malasan. Itu sifat yang sudah Allah Subhanahu wa taala tempelkan kepada orang-orang munafikin. Jadi kalau seandainya ketika kita mendengar hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, pertama kali terlintas dalam benak kita adalah kemalasan untuk mengerjakan salat, hati-hati. Karena itu adalah salah satu sifat munafikin yang Allah Subhanahu wa taala abadikan di dalam Al-Qur'an. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'unan nasa wa la yadhkurunallaha illa qalila. Mereka melakukan riya dalam ibadah salatnya. Jadi itu tadi sifat yang pertama, malas. Kemudian yang kedua, mereka kerjakan salat hanya untuk riya saja, agar dipuji, agar dilihat, agar disanjung oleh manusia lain. Jadi ketika mereka lawan kemalasan itu dan mereka tetap saya harus salat, pembangkit semangat mereka untuk mengerjakan sholat itu bukan karena mencari ridho Allah, tetapi agar dipuji oleh manusia. Agar dipuji oleh manusia. Itu munafik itu. Allah Subhanahu wa taala abadikan sifat itu dalam Al-Quran. Dan ini harus selalu kita ingatkan terus agar kita bisa sampai selamat masuk ke dalam surga dan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Tahu saja tidak cukup, Pak. Harus selalu diulang-ulang. Pembahasan tauhid itu adalah hal yang harus selalu kita ulang-ulangi. Pembahasan tentang akidah, bagaimana kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam niat kita,
dalam ibadah kita, dalam amal soleh kita adalah hal yang harus selalu kita ulang-ulang. Gak ada kata cukup dalam pembahasan tauhid. Karena ini perbahasan kalau seandainya kita tergelincir sedikit saja, maka tempat terakhirnya adalah neraka jahanam, waliyadzubillah. Yura'unan nasa wa la yadhkurunallaha illa qalila. Dan mereka orang-orang munafikin, tidaklah mereka berzikir kepada Allah, tidaklah mereka mengingat Allah kecuali hanya sedikit, jarang zikir. Salatnya malas, kalaupun salat hanya untuk dilihat oleh manusia, terus jarang zikir. 3 tanda yang Allah Subhanahu wa taala abadikan dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 142 tentang orang-orang munafikin, waliyadzubillah. Baik, kemudian ikhwati fillah azani Allah wa iyyakum. Di dalam hadis yang lain yang menjadi tema kita hari ini adalah sebuah hadis yang Nabi SAW ceritakan kepada para sahabatnya dan didengar langsung oleh Abdullah ibni Umar, anaknya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma. Di mana di dalam hadis tersebut Nabi SAW mengisahkan kepada kita tentang orang-orang yang beramal-amal saleh, dan kemudian amalan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan amal ibadah itu karena niatnya benar, mereka pergunakan untuk bertawassul. Bertawassul kepada Allah Subhanahu wa taala bil amalis saleh, dengan amal saleh. Dan ini adalah tawassul yang masyru', tawassul yang disyariatkan. Mereka terjebak dalam suatu kondisi yang dimana mereka berkata, tidak ada yang dapat menyelamatkan kita saat ini kecuali kita meminta kepada Allah dengan menyebutkan amal saleh yang telah kita lakukan. Dan setiap orang satu persatu menyebutkan kebaikan, menyebutkan amal saleh, menyebutkan ibadah yang pernah dia lakukan dahulu. Dan dia tahu dia melakukan itu hanya untuk mencari ridho Allah. Kata Nabi SAW, intalaqa thalathatu nafarin mimman kana qablakum. Ada 3 orang dari umat sebelum kalian yang mereka bepergian. Hatta awahumul mabitu ila gharin. Sampai kemudian mereka terpaksa untuk masuk ke dalam sebuah gua dan mereka bermalam di dalamnya. Fadakhaluhu, mereka masuk, mereka bermalam di dalam gua tersebut. Fanhadarat sakhratun minal jabal fasaddat alaihimul ghar. Lalu kemudian ketika mereka berada di dalam gua, tiba-tiba sebongkah batu besar dari atas gunung itu menggelinding dan menutup pintu gua mereka. Fasaddat alaihimul ghar. Jadi pintu masuk dan pintu keluar mereka itu tertutup oleh batu yang besar. Tidak bisa keluar. Bagaimana? Ya, 3 orang mau menggerakkan batu besar itu tidak bisa. Maka pilihannya ya hanya menunggu ajal, ya, tidak bisa keluar, mati, kelaparan atau kehabisan oksigen, ya, atau di dalam ada hewan berbisa atau hewan buas, tidak ada yang tahu. Atau yang kedua adalah mereka berusaha untuk bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala sambil berikhtiar dengan doa. Oleh karena itu mereka mengatakan, faqalu innahu la yunjikum min hadhihi as-sakhrah illa an tad'u Allah ta'ala bi salihi a'malikum. Sesungguhnya tidak ada yang dapat menyelamatkan kalian dari goa ini, tidak ada yang dapat mengeluarkan kalian dari musibah ini kecuali Allah Subhanahu wa taala, yang kalian minta kepada Allah dengan menyebutkan amal soleh kalian. Tawassul dengan amal soleh. Qala rajulun minhum, maka orang pertama dia mengatakan, ini amal soleh yang pertama adalah berbakti kepada orang tua. Amal soleh yang kedua, ibadah yang kedua adalah meninggalkan zina. Amal soleh yang ketiga adalah menepati janji dan menjaga amanah.
Ini ibadah nih, semuanya ibadah. Semuanya ibadah. Berbakti kepada orang tua ibadah. Maka tadi kita katakan ya, sesungguhnya ibadah itu tidak hanya terbatas pada sholat dan puasa. Semua apapun yang mendatangkan kecintaan dan keridhaan Allah dari perbuatan dan ucapan kita secara zahir maupun batin itu ibadah. Di sini konteksnya berbakti kepada orang tua. Kemudian yang kedua konteksnya di sini adalah meninggalkan perzinahan ketika kesempatan untuk berzina itu sudah ada di depan mata. Kemudian yang ketiga adalah orang yang menepati janji. Lisannya jujur. Dan dia adalah orang yang menjaga amanah. Bukan penipu, bukan pendusta. Kata laki-laki yang pertama, dia katakan, ini berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa kita bayangkan ya, kondisi gelap, kondisi sempit, kemudian dia ya berdoa dengan Allah Subhanahu wa taala, menggantungkan harapannya hanya kepada Allah. Ini qimmatut tawakkul. Puncak ketawakalan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala adalah berdoa. Apa yang dikatakan? Allahumma kana li abawani syaikhani kabiran. Ya Allah, sesungguhnya aku pernah ya punya di masa dulu kedua orang tua yang saat itu sudah renta, yang saat itu sudah lanjut usia, sudah sepuh, sudah tua sekali. Ketika itu kedua orang tuaku sudah tua. Wa kuntu la aghbiqu qablahuma ahlan wala mala. Dan menjadi rutinitasku adalah tidak memberikan minuman ataupun makanan kepada siapapun itu, baik kepada anak istriku maupun kepada hamba sahayaku, sebelum aku memberikan makan dan minuman itu kepada kedua orang tuaku. Lihat di sini, ibadah, memprioritaskan orang tua. Dia pekerja keras, dia orang yang mencari nafkah di keluarga itu. Dia tulang punggungnya. Makanan dia yang bawa, minuman dia yang bawa. Dia katakan menjadi rutinitas harianku, ya Allah, tidaklah aku berikan makanan dan minuman kepada keluargaku sedikit pun sebelum aku memberikan kepada kedua orang tuaku. Jadi prioritas orang tua. Jadi kalau orang tuanya sudah makan, orang tuanya sudah minum, baru dia berikan kepada anak istrinya, baru kemudian diberikan kepada hamba sahayanya. Fanabi talabu syajari yauman, pada suatu hari aku terlalu jauh untuk mencari kayu bakar sehingga aku telat datang. Malam dia baru datang. Dia pergi mencari kayu bakar dan telat untuk pulang. Falam urih alaihi ma hatta nama. Dan tidaklah aku pulang kecuali kedua orang tuaku telah tertidur. Tapi di sini dia kondisinya belum tahu kalau orang tuanya sudah tidur. Dia pulang sudah tengah malam. Apa yang pertama kali dia lakukan? Fahalabtu lahuma ghabuqahuma. Ketika aku pulang, pertama kali yang aku lakukan adalah segera memerah susu untuk aku berikan kepada kedua orang tuaku. Tapi ketika aku masuk ke dalam rumah, fawajadtuhuma naimain. Aku dapati keduanya telah tertidur. Jauh, capek, pergi kerja, sampai ke dalam rumah ya, dengan makanan atau minuman yang dibawa ini, dia dapati orang tuanya sudah tidur. Apa yang dikatakan? Dibangunin? Enggak. Fakarihtu an uqidhahuma. Aku enggan untuk membangunkan keduanya. Dia nggak mau ganggu tidur orang tuanya, nggak mau. Bisa saja dia bangunkan orang tuanya, Pak, Bu, bangun, nih minum nih. Pak, Bu, nih saya bawakan makanan, ayo makan. Bisa saja dia lakukan itu, tapi dia tidak mau mengganggu istirahat kedua orang tuanya. Lalu apa yang dia lakukan? Diberikan kepada keluarganya makanan minuman itu? Tidak. Kata dia, wa an aghbiqa qablahuma ahlan wala mala. Dan aku pun enggan untuk memberikan susu itu kepada anak istriku. Gak mau dia gak mau berikan itu. Apa yang dilakukan? Falabithtu, aku tetap berdiam diri. Dia tetap berdiri, Pak. Dia pegang itu, dia katakan wal qadahu ala yadi. Sedangkan baskom, wadah yang berisi susu itu tadi, dia pegangi sambil berdiri, dia diam. Apa yang dilakukan?
antadhiru istiqadhahuma hatta bariqal fajru. Sampai kedua orang tuaku bangun, sampai fajar menyingsing. Seharian kerja, bisa dibayangkan ini betapa berbaktinya orang ini kepada kedua orang tuanya. Seharian kerja, capek, pulang, telat, selalu memprioritaskan orang tua, tapi karena telat akhirnya dia pegang itu susu yang telah dia perah. Wasibiyatu, dan kondisi yang lebih memilukan lagi, anak-anaknya, anak-anak kecilnya, yatadaghawna inda qadami, menangis, merajuk, merengek-rengek di bawah kedua kakiku. Jadi dia pegang itu, baskom itu, dia berdiri, anak-anaknya itu merengek. Minta apa? Minta dikasih susu itu. Minta diminumi susu itu. Fastayqadha fashariba ghabuqahuma, ketika fajar menyingsing, barulah kemudian kedua orang tuaku bangun dan aku berikan dan mereka minum dari air susu tersebut. Allahumma ya Allah, in kuntu fa'altu dzalika, apabila aku lakukan hal itu, ibtigha'a wajhik, untuk mendapatkan keridhaanmu. Kalau seandainya ya Allah, dia berkata kepada Allah di goa itu, kalau seandainya waktu itu aku mengamalkan amalan ibadah kesolehan ini untuk mencari ridhomu, berarti kan dia ya menyuruh Allah untuk apa? Ya, orang ini mengatakan kalau seandainya waktu itu aku melakukan berbakti pada orang tua itu adalah untuk mencari ridhomu. Bukan untuk dipuji oleh istri, bukan untuk dipuji oleh anak, bukan untuk dipuji oleh siapa-siapa, bukan untuk mencari sanjungan siapa, tapi benar-benar murni untuk mencari keridhaanmu. Bukan untuk dipuji oleh orang tuanya. Oh nak, kamu anak soleh ya. Enggak, bukan untuk dipuji oleh kedua orang tuanya, tapi benar-benar untuk mendapatkan keridhaanmu. Kalau seandainya amal soleh itu pada saat itu aku lakukan untuk mencari keridhaanmu ya Allah, fafarrij 'anna ma nahnu fihi min hadhihi sakhrah, maka lapangkanlah kesulitan yang sedang kami hadapi ini dari batu besar ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fanfarajat syai'an la yastati'una al-khuruj minha, lalu kemudian batu besar itu tiba-tiba bergeser sedikit, tetap mereka belum bisa keluar dari goa tersebut. Laki-laki yang kedua berkata, Allahumma ya Allah, innahu kanat li ibnatu ammin, ya Allah, dahulu aku punya sepupu perempuan. Sepupu perempuan. Kanat ahabban nasi ilayya. Perempuan itu ya Allah, sepupu perempuanku itu adalah orang yang paling aku kagumi, adalah orang yang paling aku cintai. Tidak ada orang yang aku cintai di atas muka bumi ini. Tidak ada perempuan yang aku kagumi di atas muka bumi ini melebihi kecintaan dan kekagumanku kepada dirinya. Wa fi riwayah, dan di riwayat lain disebutkan, kuntu uhibbuha ka'ashaddi ma yuhibbur rijalun nisa. Sungguhnya aku jatuh cinta kepadanya, sangat jatuh cinta kepada perempuan itu, ya, sebagaimana jatuh cintanya seorang laki-laki kepada seorang perempuan. Sangat jatuh cinta. Fa'aradtuha ala nafsiha, pada suatu hari aku rayu dia ya Allah. Aku rayu, aku goda dia. Aku ajak dia untuk melakukan perzinahan. Famtana'at minni, namun ketika itu dia menolak diriku. Dia nggak mau. Dia nggak mau untuk diajak berzina ya Allah. Hatta alammat biha sanatun minas sinin, sampai kemudian setelah jangka waktu yang sangat lama dia mengalami masa paceklik, miskin, ekonominya kemudian hancur, untuk makan saja susah. Faja'atni, lalu kemudian dia datang kepada aku. Kemudian dia katakan, fa'a'taituha 20 wa 100 dinar. Lalu aku berikan untuk perempuan tersebut, wanita yang sangat aku kagumi ini, 120 dinar, Pak. 120 dinar. Ala an tukhalliya baini wa baina nafsiha, dengan syarat. Enggak semerta-merta kasih gitu aja, enggak, ada syaratnya. Kamu mau berduaan denganku,
Kamu mau berzina denganku, kamu mau tidur bersamaku. 120 dinar. 1 dinar itu 4,25 gram, Pak. 4,25 gram satunya. Berarti kalau kita kira-kira 1 gram itu sekarang misalnya ya, Mas Antam itu 1 juta. Berarti 1 dinarnya itu adalah 4.250.000. Dikali 120 dinar itu keluar angka 500 juta. 510 juta. Dia keluarkan uang 510 juta. Kita bayangkan ya, ada orang mengeluarkan uang 510 juta untuk berzina. Ya. Fafa'alat, dan dia mau. Dia kejar dari dulu, dia rayu dari dulu, tidak mau. Dia goda dari dulu, tidak mau. Akhirnya capek, dia diamkan. Datang sendiri. Ya, perempuan ini datang sendiri. Dia berikan syarat, kalau mau saya berikan 120 dinar, tapi kamu lakukan ini. Fafa'alat, dia mau. Dan dia katakan, lihat, ini semua secara gamblang. Dia ceritakan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatta idza qadartu 'alaiha, sampai ketika aku di posisi menguasai perempuan itu, ya Allah. Wa fi riwayah, dan di riwayat lain disebutkan falamma qa'adtu baina rijlaiha, sampai kemudian ketika itu ya Allah, aku sudah duduk di antara 2 kakinya. Sudah duduk itu. Qa'adtu, saya telah duduk ya Allah di antara 2 kakinya. Qalat, perempuan itu berkata, ittaqillah, takutlah engkau kepada Allah. Wala tafuddal khatama illa bihaqqih, janganlah engkau merenggut kesucianku kecuali dengan haknya. Diingatkan akan Allah. Udah tinggal melakukan, diingatkan tentang Allah. Ketika itu dia langsung ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia sadar. Apa kata dia? Fansaraftu anha, aku tinggalkan perempuan itu ya Allah. Aku tinggalkan perempuan itu. Wahia ahabbun nasi ilayya, padahal dia adalah perempuan yang selama ini selalu aku kejar-kejar. Perempuan yang begitu aku kagumi, perempuan yang begitu aku cintai. Wa taraktu dhahaba alladhi a'taituha, dan aku juga tinggalkan semua emas, dinar yang telah aku berikan. 500 juta dibiarkan begitu saja. Enggak diambil tuh. Ya udah nggak jadi, ya udah saya bawa pulang uangnya. Enggak, tinggalkan. Kenapa dia tinggalkan? Kenapa? Karena dia mengingat Allah Subhanahu. Dia tinggalkan karena Allah. Makanya dia katakan, Allahumma ya Allah, in kuntu fa'altu dzalika, kalau seandainya aku lakukan hal itu, ibtigha'a wajhik, untuk mendapatkan keridhaanmu, untuk mencari ridhamu ya Allah, fafruj 'anna ma nahnu fihi, maka berilah kelapangan akan kesulitan yang sedang kami hadapi ini. Fanfarajatis sakhra, lalu kemudian batu besar itu kembali bergeser, kembali membuka celah. Ghayra annahum, hanya saja mereka masih belum mampu untuk keluar dari goa tersebut. Kurang besar, kurang luas ini celahnya. Sampai datanglah orang yang ketiga. Dia berkata, Allahumma, ini tadi poin yang kita sebutkan, orang yang menepati janji dan menjaga amanah. Dia lakukan itu bukan untuk dipuji. Tadi juga perempuan tadi ya, dia meninggalkan perempuan itu bukan untuk dipuji. Oh masya Allah ya kamu ya saleh ya. Enggak. Dia lakukan itu benar-benar untuk mendapatkan keridhaan Allah. Orang yang berbakti kepada orang tuanya tadi juga bukan untuk dipuji sama orang tuanya, tapi benar-benar untuk mendapatkan keridhaan Allah. Dan yang ketiga, Allahumma inni stajartu ujara, ya Allah, aku pernah menyewa jasa beberapa buruh pekerja. Ada orang-orang yang pernah aku pekerjakan ya Allah. Wa a'taituhum ajrahum, dan semua sudah aku berikan upah mereka sesuai perjanjian. Kerja ini diupah sekian. Baik, semua sudah selesai pekerjaannya dan semua sudah diberikan kepada mereka upahnya masing-masing. Ghayra rajulin wahidin, kecuali 1 orang. Jadi dari sekian banyaknya buruh pekerja itu, ada 1 orang yang belum aku berikan kepadanya upah dia. Kenapa? Tarakalladzi lahu wa dhahaba.
Dia tiba-tiba pergi dan meninggalkan upahnya. Nggak ada sepatah kata pun. Nggak ada. Nggak ada dia katakan, ya udah uang ini saya tinggalkan buat kamu aja bos. Nggak ada. Dia tiba-tiba pergi menghilang. Maka orang itu tahu ini uang bukan milik dia. Karena seharusnya dia berikan kepada orang yang pergi tersebut. Sehingga uang itu dijaga sama dia. Amanah, dia jaga amanah itu. Gak serta-merta dia katakan, oh ini orangnya nggak mau, ya sudah saya pakai saja. Enggak. Bahkan lebih dari itu. Selain dia jaga, dia katakan, fathammartu ajrahu, aku kembangkan, aku investasikan dalam sebuah bisnis. Harta itu. Orang tadi, ya, upah dari pekerja tadi yang dia pergi meninggalkan upahnya, aku investasikan harta tersebut, aku kembangkan. Hatta kathurat minhul amwal, sampai kemudian hartanya nilainya banyak sekali, besar. Fajani ba'da hinin, lalu setelah berapa lama dia datang kembali kepada diriku. Dia mengadu, mengisahkan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqala ya Abdullah, pekerja ini mengatakan, wahai hamba Allah, addi ilayya ajri, mana sini gajiku, berikan kepadaku upahku yang dulu aku tinggalkan, belum sempat aku ambil. Faqultu, aku katakan kepada dia, kullu ma tara, semua yang kamu lihat ini, semua yang kamu lihat ini, ya, min ajrik, semua berasal dari upahmu yang dulu kamu tinggal. Apapun yang kamu lihat di sini, minal ibili wal baqari wal ghanami wal raqiq, semua onta-onta yang kamu lihat di sini, semua sapi-sapi yang kamu lihat di sini, semua kambing-kambing yang kamu lihat di sini, sampai hamba saya yang ada di sini, semua adalah berasal dari hartamu. Ambil semuanya, giring semuanya, bawa, ambil semua. Faqala, dia kaget. Ya Abdullah, wahai hamba Allah, la tastahzi bi, jangan kamu hina diriku. Aku ini memang miskin, tapi jangan dihina seperti itulah. Aku ini miskin memang, hartaku cuma sekian aku tahu, tapi jangan dihina seperti ini. Faqultu la astahzi'u bik, aku beneran aku serius. Itu semua milikmu. Diceritakan ya. Ketika kamu pergi, harta itu aku investasikan dan semua ini dari harta investasi kamu. Dia gak minta bagian, jamaah. Ini semua hartamu, ambil. Fa'akhadhahu kullahu, diambil semua. Fastaqahu, dia giring semua. Falam yatruk minhu syai'an, tidak ada sedikit pun yang dia tinggalkan. Apa kata laki-laki yang ketiga ini? Allahumma ya Allah, in kuntu fa'altu dzalika, kalau seandainya aku lakukan itu semua ibtigha'a wajhik, hanya untuk mendapatkan ridhamu. Ini masalah hati, ikhwah, masalah hati. Kalau seandainya aku melakukan itu hanya untuk mendapatkan ridhamu, fafruj anna ma nahnu fihi, maka lapangkanlah kesulitan yang sedang kami hadapi. Fanfarajatis sakhra, maka kemudian batu itu kembali bergeser yang ketiga kalinya. Fakharaju yamshun, dan mereka keluar dan mereka pergi selamat. Muttafaqun alaih, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dari sini kita dapat mengambil pelajaran, ikhwah fillah azani Allah wa iyyakum, semua amal ibadah yang kita lakukan harus kita niatkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala kalau kita inginkan ganjarannya dari Allah. Tapi kalau itu untuk orang lain, kita saleh untuk dipuji istri kita, untuk dipuji orang tua kita, untuk dipuji oleh atasan, oleh bos kita, maka semua itu tidak akan mendapatkan ganjaran dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.